Masak mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Miss. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya mahasiswa UNC University Cirebon, jurusan Hadis Bahasa Inggris. Jadi maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan wawancara kepada Miss Listi. Di sini saya ingin menanyakan kepada Miss Listi yaitu mengenai online learning guidelines development atau pengembangan pedoman pembelajaran daring. Oleh karena itu, pendapat dan jawaban dari Miss Listi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pedoman pembelajaran di masa mendatang. Semua bentuk data hasil wawancara dijamin kerahasiaannya. Rekaman hasil wawancara antara Zara dengan Miss Listi juga tidak akan ada yang memegang selain Zara sendiri. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, Zara ingin meminta tolong bantuannya kepada Miss Listi untuk kesediaannya sebagai narasumber dari wawancara yang dilakukan hari ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dalam rangka mengidentifikasikan karakteristik dari pedoman pembelajaran daring dalam pengembangan pedoman pembelajaran daring untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif. Wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari Miss Listi yang sudah berpengalaman dalam hal mengajar daring. Oleh sebab itu, saya membutuhkan jawaban dari Miss sebagai acuan pembelajaran saya dalam pengembangan pedoman untuk pembelajaran IFL daring yang interaktif. Mohon maaf ya Miss, sekali lagi saya sampaikan bahwa fokus pembicaraan kita hari ini yaitu terkait pedoman untuk pembelajaran IFL daring yang interaktif. Jadi ada 9 pertanyaan, yaitu terkait pengembangan pedoman interaktif daring, belajar, pembelajaran interaktif, IFL, pembelajaran IFL, dan terkait SMA. Jadi ada 9 pertanyaan, namun apabila Zara kurang paham, mohon izin bertanya lebih lanjut ya Miss. Oke, langsung saja yang pertama yaitu terkait dengan developing. Sebelumnya Miss pernah nggak mengembangkan kayak guideline gitu, pedoman? Kalau pedoman belum pernah, modul mungkin. Modul. Maksudnya pedoman secara umum atau pedoman untuk pembelajaran? Pedoman untuk pembelajaran. Belum pernah. Secara umum? Belum pernah. Satu-satunya R&D yang saya lakukan adalah mengembangkan modul untuk pembelajaran TOEFL. Kalau menurut Miss, gimana sih Miss proses membuat atau merancang atau modifikasi pedoman yang sudah ada untuk pembelajaran bahasa Inggris? Oke, tentunya menurut pendapat saya ya. Menurut pendapat saya, yang pertama harus berdasarkan pada student needs. Jadi harus berdasarkan pada kebutuhan siswa. Siswa itu butuhnya apa, sesuai dengan level di mana dia berada gitu. Karena kan untuk setiap tingkatan pendidikan itu mereka punya requirement yang berbeda, punya needs yang berbeda. Bahkan in my opinion, kayak antara satu orang dengan yang lain pun itu needs-nya akan berbeda gitu. Bahkan di kelas yang sama pun needs-nya bisa berbeda-beda gitu. Jadi yang pertama harus berdasarkan student needs gitu. Kemudian yang kedua harus dipertimbangkan tentang standar yang berlaku dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Yang saya maksud di sini adalah terkait dengan kurikulum, kemudian terkait juga dengan silabus gitu. Mungkin itu gitu. Kemudian juga karena sekarang kita di masa pandemi ya, pembelajarannya kan berubah nih online. Tentunya nanti juga harus dipertimbangkan tentang aspek pembelajaran dengan mode online seperti ini, karena nanti kan dalam pelaksanaannya itu akan sangat berbeda sekali ya gitu. Jadi itu kemudian juga harus diperhatikan kalau tadi dari standar yang ada itu goalnya apa. Nah itu yang paling penting. Jadi prinsipnya kan kalau kita mau membuat pedoman itu harus bisa untuk memastikan bahwa pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Untuk apa? Supaya kita bisa mendukung proses belajar siswa nanti supaya mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu. Jadi standarnya itu nanti diturunkan, terus kemudian dari situ maka apa gitu ininya, goalnya yang harus dicapai siswa di level tersebut apa, kemudian dihubungkan dengan needs tadi gitu. Selanjutnya dalam pembuatan pedoman pembelajaran bahasa Inggris secara daring, gimana sih Miss agar penambahan materi pada
pedoman itu dilakukan dengan sistem yang lebih detail. Penambahan materi dilakukan dengan sistem yang lebih detail. Yang lebih detail seperti apa misalnya? Yang belum adanya apa gitu kan? Yang belum adanya. Oke, kalau yang belum adanya apa, menurut saya kembali lagi Mbak. Jadi standarnya seperti apa bunyinya? Jadi apa yang harus dikuasai anak di level misalnya nih SMA ya tadi? Iya, SMA kelas 1 apa yang harus dikuasai? Kemudian mereka itu sekarang di level mana gitu. Jadi kita harus bisa menganalisis needs-nya apa, wants-nya apa gitu. Jadi kita menganalisis dulu kayak kemampuan siswanya tuh di mana sekarang, proficiency levelnya di mana. Kemudian nanti misalnya dia di level A gitu. Terus nanti kita mau meningkatkan ke level mana kayak gitu. Nah, berdasarkan needs-nya itu dan juga berdasarkan ekspektasi yang kita ingin capai atau nanti bisa diambil juga dari goal pembelajarannya itu, nanti baru kita sesuaikan apakah di kurikulum saat ini itu sudah ada atau belum gitu. Nah, kalau misalnya belum ada, kita masukkan tadi yang bagian belum ada itu gitu. Oh ya, satu lagi mungkin saya lupa tadi ya. Kita juga menurut saya di pembelajar, kalau kita mau buat pedoman untuk pembelajaran daring itu, kita perlu perhatikan aspek di 21st century-nya menurut saya. Karena di situ kan ada beberapa skills yang harus dikuasai, kayak misalnya ICT skill termasuk kayak gitu tuh. Nah, kita tidak akan bisa mengajar daring dengan lancar ketika murid kita aja tidak familiar. Nah, mungkin in my opinion, mereka harus dibekali juga dengan digital literacy skill Mbak gitu. Jadi kayak ya minimal basic ICT skills lah kayak gitu. Karena in my opinion tidak semua orang itu punya akses yang sama terhadap teknologi, pengetahuan dan ability mereka untuk menggunakan teknologi itu juga tidak sama. Jadi mungkin kita bisa sebagai guru, kita juga bisa nanti dalam pedoman itu kita memasukkan juga komponen tentang basic ICT skills minimal atau bisa digital literacy skill tentang misalnya bagaimana sih mengakses materi secara online, karena apalagi pembelajaran online kan kebanyakan asinkronus juga gitu. Itu gitu. Tapi bagaimana kita memasukkan materi yang lebih rinci, in my opinion juga penting bagi kita mempertimbangkan aspek itu gitu, memperkenalkan teknologi, terus bagaimana mereka bisa mengakses sumber-sumber belajar online kayak gitu. Intinya tuh goalnya, kalau menurut saya ketika pembelajaran itu modenya berubah dari offline ke online, yang perlu kita ajarkan itu adalah kita ngajarin mereka untuk belajar secara personalized, bisa belajar sendiri gitu kan. Kalau online itu tidak tergantung pada guru. Nah, nanti di pedoman itu juga harus dimasukkan seperti itu Mbak. Sebenarnya komponen-komponen itu tadi gitu. Selanjutnya itu terkait dengan pedoman itu sendiri, tentang guideline. Kalau menurut Miss, rekomendasi tentang apa aja sih yang bakalan berguna atau yang harus ada dalam pedoman pembelajaran bahasa Inggris untuk membantu guru menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif? Itu kayak yang tadi juga saling relate ya. Oke. Ulangi Mbak, sorry. Rekomendasi tentang apa aja? Rekomendasi tentang apa saja untuk pedoman tadi. Pertama, pertimbangkan semua standar yang berlaku kayak kurikulum, silabus, 21st century standards kayak gitu, itu perhatikan gitu. Kemudian fokus di learning goals-nya. Nah, nanti dari learning goals-nya itu kemudian kita bisa jabarkan kita mau indikator yang kita capai itu apa. Kan itu nanti ada di kayak silabus gitu ada juga ya. Kemudian nanti dari situ kita jabarkan lagi nih aktivitasnya apa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya judulnya aja online, mungkin yang perlu diperhatikan adalah personalized learning. It's not just about how we teach students, tetapi how we support students to learn autonomously. Kalau pembelajaran online tuh yang menurut saya penting adalah bagaimana mengajarkan mereka supaya mereka bisa belajar secara personalized. Personalized itu sesuai dengan needs-nya dia dan bisa mandiri, tidak selalu ditemani oleh guru, misalnya seperti itu. Di luar pun bisa. Kemudian juga bagaimana mereka bisa menjadi autonomous learner, itu goalnya sih, supaya mereka bisa jadi pembelajar yang mandiri. Jadi belajar tuh nggak cuma di kelas gitu, belajar tuh bisa di mana aja. Kemudian perkenalkanlah mereka dengan
teknologi tadi gitu. Karena banyak case juga di mana saya sendiri bahkan ketika mengajar ternyata mahasiswa saya tuh bahkan beberapa itu ICT skillsnya itu tidak begitu memadai. Saya nggak usah ngomong advance ya, tapi memadai saja ada yang belum sampai di level itu Mbak. Dan jujur itu menjadi kendala tersendiri, because we have to spend time hanya untuk menjelaskan ini harus dibeginikan, cara untuk misalnya nih upload materi ini begini kayak gitu. Kemudian coba familiarkan siswa dengan tools yang dipakai gitu. Iya itu sih. Kalau keywordsnya tadi udah sempat di itu juga ya Miss ya? Maksudnya yang harus ada dalam guideline itu sendiri? Yang harus ada ya. Iya. Apa berarti? Keywordsnya tuh tadi berarti menurut Zara skill teknologinya yang pasti ya Miss? Skill teknologinya yang pasti. Terus pengenalan tools-toolsnya. Terus 21st century skills juga. Kemudian yang jelas standarnya. Iya, standar. Dan needs-nya. Student needs. Ya. Terus? Kalau menurut Miss, gimana sih Miss bentuk pernyataan yang dapat mendefinisikan keywords tadi dalam sebuah pedoman? Dalam sebuah pedoman. Wow, it's a difficult question. Pernyataan. Iya. Jadi misalnya nih kayak gini nih, pedoman pembelajaran daring itu harus seperti apa? Gitu. Keywords yang tadi tuh jadi kayak iya kan? Pertanyaan dibikin pernyataan kan seperti apa? Oke. Saya rangkai dulu ya. Susah ini, sebenarnya udah disebutin semua ya. Menurut saya pedoman pembelajaran daring itu harus mampu memenuhi student needs. Yang pertama harus sesuai dengan apa yang siswa butuhkan gitu ya. Kemudian harus menjadi standar acuan baik bagi guru dan bagi siswa untuk melaksanakan proses pembelajaran secara online yang interaktif, tetap interaktif gitu. Di situ perlu diperhatikan bahwa pedoman tersebut selain sesuai needs harus sesuai dengan standarnya, sesuai dengan goalnya, learning goalsnya. Kemudian supaya keywordnya supaya interaktif bagaimana? Harus diperhatikan kayak gini Mbak. Sebenarnya pembelajaran offline ke online itu hanya medianya yang berubah, gitu. Jadi kayak misalnya in the ordinary class, in the ordinary teaching, offline teaching, we have the classroom. Nah, ketika dia berubah menjadi online ya, ketika dia berubah menjadi online atau daring, itu kita punya virtual space, virtual learning space, gitu. Itu juga saya baru dapat tuh ilmunya. Maksudnya sebenarnya nggak ada yang berubah loh, gitu, nggak ada yang berubah. Kayak cuma biasanya di kelas, sekarang kelasnya di Zoom, misalnya kayak gitu. Sebenarnya sama. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kelasnya harus interaktif ya. Tadi keywordnya adalah interaktif. Jadi kita harus memastikan bahwa di dalam proses pembelajaran daring itu, kita bisa memastikan bahwa di situ ada interaksi antara siswa dengan materi pembelajaran atau sumber belajar, ada interaksi antara siswa dengan siswa, dan ada interaksi antara siswa dengan guru untuk membentuk language. Ini language kan konteksnya, language ability atau language learningnya itu sendiri gitu. Jadi selama kelasnya itu bisa memungkinkan ada interaksi antara tiga hal tadi, atau pedoman yang kita buat itu memungkinkan untuk adanya tiga jenis interaksi tadi, in my opinion mudah untuk kita mencapai tujuan pembelajaran online itu sendiri gitu. Karena boleh saya kasih contoh nggak? Karena kayak gini, kadang-kadang kan karena pembelajaran online, siswa saya kemampuan berbicaranya jadi kurang gitu. Mungkin tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan siswa ya, tapi di sini juga menurut saya itu ada bagian yang harus kita refleksikan di guru itu sendiri gitu. Kayak misalnya gini, pembelajaran offline ke online itu jangan membuat kita berpikir bahwa jadi beda. Tidak, kelasnya tetap sama, hanya berubah virtual kayak gitu. Materinya misalnya biasanya apa sih sekolah LKS ya atau buku wajib gitu, hanya berubah jadi online materials gitu. Jadi sebenarnya basically sama. Nah, yang itu yang tujuannya tuh sama. Misalnya kita ngajarin speaking ya dia harus bisa berbicara
Nah, bagaimana caranya itu di situ peran guru gitu. Ya, itu tadi pernyataan bukannya. Banyak banget kayak. Makasih. Selanjutnya, menurut Miss sumber daya apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif ini? Oke, sumber dayanya ya. Sumber dayanya tentunya siswa, guru, dan infrastruktur yang ada gitu. Kalau siswa ini saling berkaitan. Maksudnya dari siswanya sendiri tentunya dia butuh untuk memiliki at least basic ICT skills gitu. Atau menurut saya karena siswa-siswa sekarang itu kan sebenarnya digital native. Iya, digital natives gitu. Tapi ternyata tidak loh gitu. Digital natives itu kan mereka biasanya direlate dengan kehidupan mereka yang sangat lekat dengan teknologi, because they were growing up with the technology gitu ya. Tetapi ternyata enggak semua anak itu, misalnya mereka suka emang main game keren, tapi belum tentu dia bisa mengakses pembelajaran dengan selancar kalau mereka main game gitu. Jadi yang pertama tentunya basic ICT skill atau digital literasinya harus ditingkatkan dari segi siswanya. Kemudian dari segi gurunya, in my opinion sangat penting sekali adanya professional development. Jadi itu ketika kita menjadi guru, we don't stop at being a teacher yang bisa ngajar aja, tapi kita harus selalu bisa mengembangkan diri kita. Nah, professional developmentnya guru, terutama dalam kaitan teknologi, itu penting banget dilakukan saat ini, apalagi untuk pembelajaran online gitu. Kalau misalnya guru tidak familiar, ini just the example. Kalau misalnya guru nggak familiar ketika mereka memakai Zoom, bagaimana mereka bisa memakai Zoom di kelas? Simpelnya kayak gitu. Jadi guru tuh harus punya pengalaman menggunakan teknologi sebelum mereka menggunakan atau terjun menggunakan teknologi atau mengimplementasikan teknologi tersebut di dalam kelasnya gitu. Jadi penting banget untuk teachers professional development, misalnya bisa mengikuti kuliah, mungkin ambil course tertentu atau studi lanjutan, atau secara informal bisa ikut workshop, webinar tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran misalnya, seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perlu adanya dukungan infrastruktur dari pihak sekolahnya gitu. Karena kan misalnya kelasnya online tapi sekolahnya sendiri tidak, misalnya di situ tidak disediakan toolsnya, misalnya kayak gitu kan, internet nggak ada, misalnya kayak gitulah, simpelnya aja internet tidak ada atau komputer terbatas sekali gitu, itu juga akan menjadi kendala. Jadi menurut saya infrastruktur dari sekolah juga penting. Kemudian dari sekolah juga selain itu perlu adanya regulation. Ketika memang sekolah harus mengadakan pembelajaran daring, kita harus sadari bahwa tidak semua guru itu akan siap untuk itu. Terutama yang tidak terlahir sebagai digital natives. Mereka akan cenderung enggan. Entah enggaknya itu karena nggak pede, atau enggaknya emang males lah, saya udah biasa kayak gini gitu kan. Nah, jadi sekolah sendiri, maksudnya dari atas entah kepala sekolah gitu ya, harus memberikan regulation yang clear dan kemudian strict. Bahwa kelas kita akan online, misalnya 50% kayak gitu. Jadi nanti harus ada kayak monitoring and evaluation, apakah guru tersebut benar-benar melaksanakan itu, ada aturan yang jelas gitu. Karena kalau nggak ada kayak surat edarannya atau apa tuh, beberapa guru yang enggan melakukan itu tidak akan melakukannya, Mbak, gitu. Jadi mungkin tiga hal tadi ya, infrastructure, kemudian dari studentsnya sendiri perlu basic ICT skills, dan juga dari teachersnya sendiri yang paling penting professional developmentnya ya. Selanjutnya, kalau menurut Miss, strategi pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif itu gimana sih, Miss? Pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif, daring yang interaktif. Strateginya. Yang tadi sudah saya sebutkan. Ini sama ya pertanyaannya, relate. Jadi yang memungkinkan adanya interaksi antara siswa dengan bahan ajar atau dengan materials, yang memungkinkan interaksi antara siswa dengan guru, dan juga interaksi antara siswa dengan sesama siswa gitu. Misalnya kalau interaksi nih, gambarannya nih, kalau kelas online, interaksi antara siswa dengan sumber belajar bagaimana dilaksanakan secara daring. Saya
dosen memberikan link misalnya untuk akses sumber belajar tertentu, misalnya yang online gitu, yang accessible gitu. Misalnya ada YouTube aja lah yang paling gampang, ada YouTube. Tapi kita sebagai guru harus bisa ngasih instruksi yang jelas, tidak watch this link terus ngapain, misalnya kayak gitu. Nah, itu tidak memungkinkan adanya interaksi antara dia dengan si sumber belajar. Jadi guru harus bisa kayak, okay, please watch this video and then please identify misalnya the expressions of introduction atau apa, misalnya kayak gitu tuh. Nanti dia tahu harus gimana bisa mengakses. But if you just say, okay, please watch this video, dia nggak bisa interaksi gitu. Itu yang pertama. Terus interaksi antara guru dengan siswa, misalnya gimana? Kalau misalnya dia butuh teacher's help atau assistance jika ada troubleshooting menggunakan teknologi tertentu, itu teachers harus bisa solve that problem gitu, harus membantu itu, harus ada komunikasi itu, termasuk giving feedback gitu, kurangnya apa, ininya apa ya, good points-nya apa, kemudian kurangnya apa gitu. Kemudian interaksi antara siswa dengan siswa, kita harus bisa memungkinkan anak tuh secara online daring tapi tetap bisa komunikasi gitu. Misalnya caranya gimana? Ya misalnya kita gini, kita pakai teknologi tertentu, misalnya what's that? Flippity, ingat ya, Flippity, misalnya Flippity. Di situ ada board game yang bisa dimainin online sama beberapa orang. Itu kan mereka interaksi sama teman-temannya. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya kita di Zoom aja lah, Zoom, kita bikin breakout room untuk menyelesaikan satu project tertentu. Nah, itu memungkinkan interaksi siswa dengan siswa. Jadi jangan sampai karena ada online learning tuh mereka kehilangan sense-nya dari pembelajaran itu gitu, kayak belajar tuh kalau online nggak enak kayak gitu, misalnya nggak interaktif. Jangan sampai kehilangan itu gitu. Selanjutnya kalau menurut Miss masih nyerempet-nyerempet ya ini pertanyaannya masih relate. Gimana sih cara menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang menyenangkan bagi siswa? Cara menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan bagi siswa sama ya, yang tadi itu jawabannya gitu. Yang pertama tentunya kalau menyenangkan itu saya punya ya tadi juga, terus selain itu mau saya tambahkan bahwa harus sesuai dengan needs-nya. Orang tidak akan tertarik mempelajari sesuatu kalau itu tidak menarik untuk mereka gitu. Dan sebenarnya pakai teknologi itu good points-nya adalah dia tuh bisa bikin catching students attention-nya tuh gampang gitu. Kayak misalnya nih, belajar grammar di kelas konvensional offline itu membosankan sekali gitu. Tapi ketika kita kasih aplikasi, ayo teman-teman atau anak-anak kerjakan ini ya, kayak gitu, itu mereka senang sekali. The sense of competition, the sense of winning something, itu beda sense-nya kayak gitu. Jadi coba selain tadi itu sesuaikan dengan needs dan juga gunakan tema-tema yang relate dengan mereka. Gitu. Selanjutnya banyak ya. Iya. Kalau menurut Miss, kapan dan gimana sih cara terbaik gunain media pembelajaran daring untuk menciptakan pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif itu? Kapan itu maksudnya dalam kelasnya atau dalam kegiatannya tuh kegiatan dalam apa? Bagian kegiatan apa ya? Oke. Kalau teaching itu kan basically kita bisa bagi jadi 3 ya, pre, while, sama post. Basically kayak gitu. Kalau saya ditanya sebaiknya kapan sih kita pakai itu, in my opinion, each of the stages worth it gitu. Menurut saya bisa. Kalau misalnya dia di pre, itu bisa untuk catching their attentions, atau bisa untuk brainstorming dulu gitu, untuk dapetin attention siswa tentang topik yang mau kita bahas gitu. Itu bisa kayak gitu. Kalau misalnya di whiles itu lebih ke praktis aja, ngasih banyak activities untuk latihannya gitu. Kalau misalnya untuk post, tentunya itu bisa untuk reflection, juga bisa untuk evaluation gitu, untuk ngecek
apakah pemahaman siswa terhadap materi tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, bisa kita cek di situ. Jadi in my opinion setiap stage itu bisa kita terapkan teknologi kalau ditanya kapan. Kemudian apa tadi? Kapan dan bagaimana apa? Bagaimana cara terbaik untuk menggunakan. Cara terbaik untuk menggunakannya kembali lagi sesuaikan dengan needs-nya, terus ya mungkinkan adanya interaksi antara 3 hal yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu terkait dengan interaktif. Kayaknya jawabannya bakalan sama deh. Iya. Oke. Well, Gak apa-apa ya Miss ya? Iya. Untuk Miss sendiri, cara membangun hubungan aktif antara siswa dengan siswa lainnya dalam kegiatan berkelompok dalam pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif itu gimana sih Mas? Siswa dengan siswa ya ini? Iya, siswa dengan siswa. Menurut saya salah satu cara yang efektif adalah dengan project based learning. Jadi libatkan mereka dalam solving the project gitu. Iya, salah satunya. Kalau proses komunikasi dan interaksi yang harus terjalin antara siswa itu sendiri dalam mungkin kegiatan yang tadi itu gimana Mas? Gimana? Yang harus terjalin kan? Yang harus terjalin antar siswa ya. Tentunya mereka di situ bisa mengembangkan communicative competence mereka ya. Ketika mereka solving project tersebut. Gitu, misalnya bagaimana mereka misalnya projectnya bikin apa nih? Misalnya bikin video gitu, video pendek tentang apa gitu misalnya. Nah, nanti di situ bentuk interaksinya itu misalnya mereka pertama ketika mereka mengakses materi untuk ibaratnya tuh untuk menjawab tugasnya tadi gitu. Ketika mereka akses materi itu kan mereka berkomunikasi di situ antara satu dengan yang lain gitu. Kemudian yang kedua, mereka di situ bisa saling bertukar pikiran gitu ya, karena pengetahuan mereka tentang topik yang dipilih itu mungkin kan berbeda-beda. Nah, di situ mereka bisa exchanging the information gitu, bisa saling bertukar pikiran, sharing kayak gitu. Kemudian yang the more expert others itu bisa membantu mereka yang lebih kurang expert di situ, bisa saling kayak gitu. Terus mereka di situ juga bisa saling kayak peer feedback, peer evaluation gitu, kayak saling bantu kalau temennya salah, ini gini loh harusnya kayak gitu. Langsung ke online aja nih. Masih ada pertanyaan tapi nyerempet tadi. Udah. Move ke online atau terkait dengan daring. Kalau proses pembelajaran daring bahasa Inggris yang interaktif yang dilaksanakan melalui perangkat elektronik itu gimana sih, Miss? Perangkat elektronik. Proses pembelajaran daring yang bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Inggris yang interaktif yang dilaksanakan melalui daring gitu? Perangkat elektronik misalnya HP kayak gitu. Laptop gitu ya? Iya, Oke, berarti perangkat elektronik tersebut in my opinion menjadi media. Menjadi mediumnya, alatnya, toolsnya gitu. Toolsnya untuk pembelajaran gitu. Kayak misalnya kita pakai laptop. Nah, laptop itu kan di situ tools gitu, dimana di situ kita bisa mengakses LMS, mengakses web-based materials, mengakses yang lainnya kayak misalnya gitu. Jadi the electronic devices tadi itu sebagai the medium gitu untuk delivering the online teaching gitu. Kalau untuk Miss sendiri gimana sih Miss cara membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris daring ini? Mengarahkan? Pertama, shifting dari offline ke online itu tidak mudah untuk siswa. Tidak mudah. Kita perlu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa there's nothing changes. Actually, sebenarnya nggak ada yang berubah. Kita harus memberikan mereka keyakinan itu. Tidak ada yang berubah. You have your real classroom atau
the traditional classroom that we have right now gitu, and we have the virtual learning classroom. Jadi kayak cuma pindah tempatnya gitu. Kemudian kita punya materi dan itu hanya berubah menjadi virtual gitu. Jadi mengarahkannya adalah kita harus satu pemahaman dulu dengan siswa bahwa offline ke online ini sama saja gitu. Hanya kita berubahnya ini ke virtual kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita harus memberikan pemahaman bahwa ini tidak sulit. Kadang-kadang kan orang, ini sulit, udah bahasa Inggris susah, masih harus pakai teknologi makin susah gitu. Ini tidak sesulit itu. Kadang orang tidak mau pakai teknologi itu berpikir bahwa ini sulit, membuat lebih ribet. Tapi sebenarnya tidak. It will make our life easier gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengarahkannya adalah tentunya familiarize them with the technology. Kita harus kenalkan, kita harus kenalkan dengan teknologi yang kita pakai kayak gitu. What else? And kita harus ajari mereka tentang the legal ethics. Bahwa menggunakan teknologi itu kan bisa dua sisi ya, impactnya positif dan negatif. Kita juga harus kasih tahu itu Mbak gitu. Kayak you have to use the technology wisely gitu. Bagaimana menggunakannya dengan wise? Ya misalnya kalian harus tahu positif and negative effects-nya. Kalian hanya mengakses misalnya situs-situs yang memang digunakan untuk language learning misalnya seperti itu. Selanjutnya itu terkait dengan learning. Menurut Miss, gimana sih caranya pembelajaran bahasa Inggris daring yang interaktif ini dapat mengubah kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, dan kemampuan siswa yang dapat bertahan lama? Bagaimana apa? Bagaimana caranya pembelajaran bahasa Inggris? Caranya? Kalau pembelajaran secara daring, intinya bagaimana bisa terjadi proses belajar gitu ya. Ada perubahan sikap, perubahan pengetahuan kayak gitu. Menurut saya pembelajaran daring itu bisa memberikan kita, misalnya nih, kita ngajar pakai teknologi, itu tuh bisa ngasih efek daya ingat yang lebih lama daripada yang misalnya cuma konvensional gitu. Karena dengan misalnya kita pakai teknologi gitu, anak tuh semakin eager untuk belajar tuh ternyata nggak kayak gitu doang gitu. Belajar tuh bisa fun kayak gitu. Nah, the sense of fun tadi itu yang membuat materi yang dipelajari secara tidak langsung itu bisa bertahan lebih lama di siswa gitu. Dan itu tuh entah mereka sadari atau tidak, itu tuh bisa mendukung terjadinya perubahan perilaku tadi gitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran daring itu kan kita bisa adjust ya, kita bisa sebagai siswa kita bisa memilih kita mau belajar apa. Kita sendiri yang memilih dari teknologi yang ada. Jadi dengan seperti itu, apa yang kita pelajari itu lebih meaningful untuk diri kita gitu. Jadi nggak cuma kayak kita belajarnya sesuatu yang nggak kita butuhin gitu, enggak, tapi itu tuh bermakna gitu. Karena dengan online learning kita bisa mengakses materi yang macam-macam tadi, kita punya kesempatan untuk memilih what we are going to learn yang sesuai dengan apa yang kita perlukan dan tujuan belajar kita gitu. Kalau kegiatannya tadi udah sempat dicontohin ya, kegiatan untuk memperoleh pembelajaran bahasa Inggris yang mereka lakuin sendiri. Kaitannya sama itu ya mungkin gimana cara mereka itu memanfaatkan sumber belajar mereka sendiri gitu. Ya, yang sesuai dengan need-nya masing-masing. Selanjutnya itu terkait dengan interactive learning. Ini udah belum ya? Coba dibaca aja Mbak. Iya. Soalnya takut. Dalam pembelajaran bahasa Inggris daring, gimana sih Miss cara yang dapat dilakukan untuk membuat siswanya itu terlibat aktif dalam kegiatan berpasangan atau kegiatan
sama yang kelompok tadi. sama aja ya Miss. Bagaimana supaya bisa terlibat secara aktif. Oke. Mungkin salah satunya sebagai guru bisa juga mendesain activity yang memungkinkan mereka bisa saling berkomunikasi. Gitu. Misalnya kayak tadi project based learning gitu, libatkan dalam project kayak gitu. Selanjutnya kita berinteraksi dulu. Yaitu langsung lanjut ke IFL ya Miss. Menurut Miss gimana sih pembelajaran bahasa Inggris daring yang sesuai dengan konteks dan tujuannya di Indonesia? Konteks pembelajaran daring yang sesuai dengan konteks dan tujuannya. Maksudnya pembelajaran bahasa Inggris. Di Indonesia itu gimana gitu? Pembelajaran kalau di Indonesia kan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing ya. Jadi tujuannya adalah at least tentunya bahasa Inggris itu digunakan sebagai tool supaya anak-anak mereka paling tidak bisa fluent dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan yang kedua mungkin bisa mengakses materi-materi yang berbahasa Inggris, kan tujuannya begitu kurang lebih sebagai bahasa asing. Jadi kalau ditanya bagaimana pembelajaran daring yang bisa sesuai dengan konteks IFL di Indonesia, berarti berarti pembelajaran online yang bisa mengekspos siswa terhadap penggunaan bahasa Inggris. Iya Pak. Meja apa Pak? Jadi apa tadi Mbak? Astagfirullah. Mengekspos siswa. Ya, jadi pembelajaran online tersebut harus bisa menjadi exposure bagi siswa, harus memberikan exposure bagi siswa tentang bagaimana sih bahasa Inggris tersebut digunakan dalam komunikasi, misalnya gitu. Oke, kalau untuk keterampilannya, Miss, keterampilan apa aja sih yang harus dikuasai siswa setelah belajar bahasa Inggris daring sesuai IFL tadi, konteks IFL? Kalau keterampilan berarti kita ngomongin skills ya. Iya, skills. Ya berarti keempat skill, listening, reading, writing, speaking, yang tentunya penguasaannya itu sesuai dengan levelnya masing-masing gitu. Kalau level SMA ya misalnya mereka harus sampai bisa misalnya nih berkomunikasi dengan berkaitan dengan topik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua mungkin karena ini daring, jadi keahlian apa selain itu mungkin digital literasinya seharusnya bisa lebih meningkat dengan adanya online learning ini gitu. Selanjutnya terkait dengan IFL learning masih sama-sama Miss. Kalau menurut Miss gimana sih kualifikasi guru yang dapat menunjang keberhasilan belajar dan mengajar bahasa Inggris daring? Tadi sempat di itu juga ya? Ya, sudah saya bahas ya. Lanjut aja deh. Intinya guru yang kayak gimana gitu ya? Iya. Yang pertama guru yang mengetahui, memahami tentang subject matternya. Intinya simpelnya adalah guru yang know how to teach English. Yang pertama itu. Jadi kita jangan gini nih, mentang-mentang online, jadi kayak jangan shifting fokusnya tuh di teknologi aja gitu. Tapi jangan lupa bahwa tugas pertama guru itu mengajarkan bahasanya, jadi jangan terlalu fokus sama teknologinya. Memang ini online, but online ini kan mediumnya gitu. Cuma yang pertama guru yang seperti apa? In my opinion adalah guru yang paham betul tentang misalnya SLA, Second Language Acquisition, tentang language learning, tentang tahu bahwa how to teach students the language. Misalnya itu yang pertama. Yang kedua adalah guru yang juga tidak perlu tech savvy, artinya tidak perlu expert sekali dalam teknologi, but at least dia menguasai basic ICT skills, and also it will be good points atau additional points ketika dia bisa familiar dengan berbagai jenis teknologi gitu. Teknologi pembelajaran ya, saya maksud ya.
Kalau menurut Miss sendiri, gimana sih kelas yang dapat menunjang keberhasilan belajar dan mengajar bahasa Inggris daring itu? Kelasnya tuh yang seperti apa? Kelas daringnya. Kelas daringnya seperti apa? Itu kembali ke yang tadi ya. Iya. Kelas daringnya seperti apa? Ya kelasnya yang interaktif tentunya. Interaktif itu yang seperti apa? Yang memungkinkan adanya interaksi antara students and the material, students and students, and students and the teacher. Kalau untuk sumber belajar nih, belajar apa aja sih yang bisa Miss rekomendasiin untuk siswa untuk membantu mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris daring? Sumber belajar apa saja? Ketika daring sebenarnya banyak sekali sumber belajar apa saja tuh banyak. Tapi kalau kita bicara tentang TEL gitu ya, Technology Enhanced Language Learning tuh kita bisa mungkin melihat pada berbagai gamification. Gamification tuh kayak misalnya Kahoot, tahu ya? Kahoot, Quizzes kayak gitu. Itu bisa dipakai. Terus bisa juga web-based learning materials, misalnya kayak apa sih? Sumber belajar berbasis web. Kan banyak banget kayak misalnya TED Education tuh yang isinya video-video, atau misalnya kayak breakingnewsenglish.com, atau misalnya learningapps.com, Padlet, and so on and so forth kayak gitu. Selain itu ada juga kayak yang berbasis mobile assisted language learning, kayak misalnya yang bisa kita akses pakai HP, misalnya kayak Duolingo, kayak gitu. Terus selain itu mungkin yang tidak kalah menarik adalah AI. AI. Kayak Elsa, ya Quillbot gitu. Tapi mungkin kalau anak SMA belum pakai Quillbot ya. Mungkin kayak yang simple-simple aja kayak Elsa, kayak Siri, kayak Orai, kayak gitu-gitu. Ke pertanyaan terakhir itu terkait dengan senior high school. Menurut Miss, gimana sih pembelajaran bahasa Inggris daring yang dilaksanakan tadi udah di ini. Menurut Miss, persiapan apa aja sih yang perlu disiapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris daring ini untuk persiapan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Persiapan. Sama aja ya sebenarnya. Persiapan apa? Iya, yang pertama persiapannya untuk siapa dulu nih Mbak? Untuk siswanya. Untuk siswa diri mereka sendiri. Berarti basic ICT skill, digital literasinya harus ditingkatkan tentunya. Itu sih. Sama ya. Kalau untuk siswa ya. Kalau untuk gurunya? Kalau untuk gurunya ya digital literasi gurunya juga perlu, gitu. Kemudian guru harus punya pengetahuan tentang TEL gitu. Jadi apa sih teknologi yang bisa saya pakai untuk mengajar bahasa secara online kayak gitu. Karena nanti dia harus bisa kayak memberikan rekomendasi bagi anak-anak atau mengekspos anak-anak ke teknologi tersebut. Misalnya untuk listening, kalian bisa pakai ini. Untuk speaking, kalian bisa pakai ini. Misalnya kayak gitu. Terus kalau dari pihak sekolahnya sendiri tentunya dukungan infrastruktur sih Mbak, penting banget. Iya. Ada lagi? Terakhir Miss. Kalau menurut Miss, kegiatan pembelajaran bahasa Inggris daring seperti apa sih yang cocok buat siswa SMA? Pembelajaran daring seperti apa yang cocok untuk siswa SMA? Kegiatannya yang menyenangkan, yang fun. Karena kalau masih SMA tuh nggak kayak kalian ya. Kalau kalian kan memang kalian belajar di sini udah speaking, teori pembelajaran nggak kayak gitu. Kalau SMA tuh yang pertama fun gitu. Jadi ini PR banget buat guru untuk bagaimana bisa mengajar bahasa Inggris dengan menyenangkan. Kalau misalnya itu modenya online, maka bagaimana pembelajaran ini meskipun online tapi tetap menyenangkan.
gitu. Terus yang bisa memungkinkan mereka tetap ada interaksi meskipun itu online, karena kadang tuh yang bikin orang kadang sampai depres, sampai stressful kalau misalnya online tuh karena rasanya tuh nggak sama, nggak bisa ketawa-ketawa kayak di kelas offline. Itu loh yang hilang kayak gitu, nggak ini. Dan yang satu lagi penting in my opinion, siswa itu harus merasa bahwa pembelajaran itu diawasi guru. Saya kan banyak ya yang online learning itu hanya sebatas misalnya pakai WA terus sharing materi, that's all, ngasih tugas, nggak ada penjelasan, nggak ada apa gitu. Jangan sampai pembelajaran tuh mengurangi esensi. Jangan sampai pembelajaran online mengurangi esensi pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Seperti yang saya bilang, nggak ada yang berubah, cuma kelasnya pindah, materinya bentuknya pindah, kayak gitu doang, aktivitasnya berbeda gitu. Tetapi siswa tuh kadang gini, online tuh cuma tugas doang. Jangan sampai mereka ngerasa kayak gitu. Jadi harus tetap fun, harus tetap siswa tahu bahwa itu diawasi kayak gitu. Ada gurunya loh ini kayak gitu. Gitu. Tapi harus fun. Iya. Makasih banget ya Miss. Iya. Udah banyak banget yang Zara dapat. Terima kasih Miss atas waktu dan kesediaannya dan berkenan untuk menjadi narasumber wawancara Zara. Banyak banget ilmu yang Zara dapetin dari wawancara ini. Bermanfaat. Amin. Pastinya wawancara ini juga menjadi pembelajaran buat Zara secara pribadi biar bisa jadi guru yang baik di masa mendatang dan tentunya membantu Zara untuk mendesain pedoman pembelajaran daring yang baik. Mohon maaf Miss apabila pertanyaan yang mungkin tadi diajukan kurang berkenan bagi Miss. Sekali lagi Zara ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga Miss sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Miss. Sama-sama. Semangat udah ini ya ambil data. Iya. Berarti bikin pedoman? Iya, bikin pedoman. Nanti bentuknya berarti kayak file gitu pedoman? Iya, file pedoman PDF. Untuk di mana bikinnya? Di SMA. Iya, di SMA. Di mana? Di Cirebon? Di Cirebon. Good luck ya. Iya, Miss. Sama Mbak? Masa lesson plan. Lesson plan ya. Banyak juga yang di bimbingan, ada 2 kayak lesson plan. Miss, ini buat nyemil. Kenapa repot-repot? Mbak, kalau misalnya itu aja, astagfirullah, repot-repot. Itu aja buat nyemil. Oh, thank you though, it's cute. Makasih loh ya. Sukses. Makasih. Iya, berarti kalau udah di sini nih instrumen kan ini? Iya, instrumen. Nanti ke expert setelah selesai pedomannya. Iya. Ke siapa? Itu belum lagi saya. Oke. Berarti kalau dosen 1 atau 2? Yang diwawancara 1. Terus sama guru. Iya, guru. Sama muridnya juga.